ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Amin. Mari kita memberi salam ke samping kiri kanan dengan mengatakan Tuhan Yesus menyertai-mu.
untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ajaib. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar setia-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hidup kami adalah hari ini. Yang lalu hanyalah tinggal kenangan. Hari esok ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya kesempatan hari ini kami datang kepadamu. Terlebih lagi ini adalah hari Sabat, hari di mana kami bersekutu dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Hari demi hari Engkau memelihara kehidupan kami, dan hari ini kami datang kepadamu. Semuanya adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Justru Engkau sangat bersuka cita karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Walaupun terkadang kami belum mengerti, tapi Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap percaya, tetap berharap, dan itu adalah iman, mempercayai bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang jahat, tetapi Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang memanggil kami untuk memberkati kami, untuk memberikan kami sukacita, untuk memberikan kami pertolongan, untuk membuka jalan ketika kami menghadapi kesulitan. Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau terus bersama dengan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sebab Engkau kenal kami, sebab Engkau mengasihi, dan sebab Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersuka cita ketika saya dengar saudara dipulihkan, saudara diberkati, Tuhan buka jalan. Ya memang Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan, karena Dia adalah Allah, karena Dia Maha Kuasa, karena Dia kenal kita secara pribadi. Kitalah yang seringkali mundur, kitalah yang seringkali merosot. Halo, kitalah yang seringkali kecewa. Tetapi Tuhan untungnya kasih-Nya terlalu besar. Semua itu tidak membuat Dia menjadi gusar. Justru kasih-Nya yang besar itu akan terus mengikuti kita sampai kita sadar kembali, sampai kita benar-benar merasakan kembali bahwa Tuhan itu terlalu mengasihi, bahwa Tuhan itu selalu ada. Memang Allah tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, semuanya jadi lancar, semuanya jadi oke. Tidak, pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada kesulitan. Namanya juga hidup. Itu pertanda kita masih hidup. Tetapi satu hal,
Tuhan pasti buka jalan. Dia bukan cuma menjanjikan kehidupan yang kekal, dia juga menjanjikan bahwa dia akan memelihara hidup kita selama kita di bumi ini. Bahkan dia memberkati agar orang lain bisa melihat bahwa Kristus yang ada dalam kita adalah Allah yang hidup. Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca adalah seorang nabi. Ini nabi besar kalau menurut saya, namanya Nabi Elia. Tapi yang kita baca itu sepertinya anti klimaks, bukan? Sebab katanya, maka takutlah ia. Jadi takut dia, Nabi Elia ini takut. Lalu dia lari sama bujangnya keluar kota, keluar negeri, sampai masuk ke wilayah Yehuda. Sampai di situ bujangnya, maksudnya mungkin yang mengikuti dia gitu ya, suruh udah kamu di sini aja. Lalu dia masuk lagi ke padang gurun, ada pohon di situ, pohon arar. Lalu dia berteduh. Lalu tadi kita udah baca ya, katanya dia berdoa kepada Tuhan, minta mati. Ya, minta mati. Biarlah aku mati aja Tuhan, karena aku tidak lebih baik, gitu ya. Halo, ada di sini yang mau minta mati karena diputusin pacar, gitu. Tuhan, aku minta saja mati sajalah Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Halo. Atau Tuhan, aku minta mati saja Tuhan, gimana nih, barang-barang harga semakin naik aja nih. Atau Tuhan, aku minta mati saja Tuhan, bagaimana berita-berita begitu menakutkan. Pasti tidak ada. Kalau di sono-sono nggak tahu. Kalau yang di sini nih, ya yang sedang beribadah, pasti senyum-senyum nih, karena imannya kuat semua. Halo. Oke, kita lanjutkan. Elia ini seorang nabi. Sebelumnya kita sudah tahu lah ceritanya ya. 450 orang nabi Baal dipotong sama dia, disembelih semuanya tuh. Ya, bukan cuman itu saja. Dalam suatu pertarungan, ya, Allah mendengar doanya lalu menurunkan api, menyatakan Allah yang hidup, menyatakan bahwa Elia adalah abdi Allah yang diurapi, yang kepadanya Allah itu berkenan istilahnya atas permohonannya. Wih, luar biasa banget. Tetapi ketika itu Isabel bilang, hah? Nabi Baal dipotong-potongin, awas deh tuh si Elia itu. Kasih tahu, coba kasih tahu. Besok nih ye, gitu kan ya. Besok ya jam segini juga coba lihat. Dia itu akan bernasib sama seperti nabi-nabi Baal itu. Lalu si Elia takut rupanya, kabur dia meninggalkan. Padahal nabi ini kalau dikatakan coba kau lihat, tidak akan turun hujan
selama 3,5 tahun. Kecuali kalau aku yang bilang turun, ya turun. Luar biasa. Tetapi hari itu Elia ini takut, kabur, ngibrit, ketakutan sama seorang yang bernama Isabel. Ada contoh lain lagi, tapi nggak usah kita baca ya, supaya tidak panjang-panjang begitu ya. Saya ceritakan aja. Ada seorang nabi juga, namanya Yunus. Kalau saudara kita yang lain di kitabnya juga ada, namanya Nabi Yunus. Kita menyebutnya si Yunus supaya akrab gitu ya. Nah, Yunus ini juga seorang abdi Allah. Dia bisa mendengar suara Allah. Enggak mudah seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang bukan suara Allah yang dia dengar. Yang dia dengar adalah isu-isu. Yang dia dengar suara hatinya sendiri. Atau yang dia dengar adalah berita-berita. Tapi si Yunus ini benar-benar mendengar suara Allah. Yunus, berangkatlah kau ke Niniwe. Lalu dia ke Tarsis, bukan? Ya, singkat cerita akhirnya dia ke Niniwe. Sampai di Niniwe, oke, baiklah, akan aku sampaikan apa yang Allah perintahkan. Dia keliling tuh kota tuh, ya. Woi, orang Niniwe yang durhaka, mungkin begitu ya. Ya nggak tahulah, itu Yunus ini seorang hamba Tuhan yang apa sih, yang to the point gitu ya. Pokoknya apa adanya, bunyinya begitu ya begitulah. Kau harus tahu karena kejahatanmu. Nih, tunggu aja deh lo ya, 3 hari lagi nih habis nih kota nih. Allah akan bikin mentunggal balikan, nggak tahu dah apa mau dibikin kebakaran apa kebanjiran apa, nggak tahu deh, pokoknya tunggu aja 3 hari nih, syukurin kau baru tahu rasa kau jahat sih gitu ya. Jadi mungkin begitulah si Yunus tuh. Pokoknya kata Yunus, dia kan udah habis ditelan sama ikan, dikeluarin lagi tuh ya. Jadi Yunus ini udah jadi hamba Tuhan yang rada nekat. Maksudnya apa adanya gitu ya. Wah, dia keliling-keliling tuh ya di kota Niniwe. Bodoh deh pokoknya, syukurin deh lu pada. Ya, dia ngomong gitu. Ingat tuh, 3 hari lagi lo, lihat deh, syukur baru tahu rasa. Siapa suruh nggak mau bertobat juga gitu ya. Udah selesai nih. Yunus tenang udah. Udah, tugas Tuhan sudah aku lakukan. Dia duduk-duduk aja, tidur-tiduran. Apa yang terjadi? Kau tahu, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika dia lihatnya itu kota bertobat, ya, bertobat suruh puasa deh. Katanya, siapa tahu Tuhan berbaik hati, tidak jadi menghukum. Oh iya, raja puasa, iya puasa, aku juga puasa nih rajanya, gitu. Semua puasa, anakmu, cucumu, orang tuamu. Kalau binatang puasa, kambingmu juga jangan kasih makan, puasa pokoknya. Waduh, kambing-kambing pada mengembik-embik, teriak-teriakan, udah puasa. Lalu ternyata Tuhan berbalik. Dia tidak jadi menghukum. Kau harus tahu tuh, Tuhan begitu mengasihi. Kalau ada satu orang bertobat, satu orang menyesali, kesempatannya masih ada gitu ya, lalu Tuhan berbalik. Masalahnya nih gimana nih si Yunus nih. Begitu Yunus dengar begitu ya, waduh dia takut. Itu kalau dia tunggu 3 hari ternyata Tuhan nggak menghukum, Yunus dikejar tuh. Woi Yunus, sini kau, sembarangan lo, tangkep, penjarain. Dia ngomong sembarangan tuh. Yunus ketakutan, kabur. Ya masih banyak lah contoh-contoh. Tetapi pada intinya bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun.
seorang nabi besar seperti Elia, seperti Yunus bisa merasa takut. Kenapa begitu? Kita harus sadar juga tuh, kalau Elia selevelnya Elia, Yunus bisa takut, apalagi kita sama banjir aja kita udah takut. Jakarta kebanjiran, habis dah mobil kerendam karena lumpur. Udah takut. Tadi banjir lagi nggak nih ya? Bendungan udah level berapa tuh, siaga berapa? Takut. Dan masih banyak lagi hal yang membuat manusia menjadi takut. Dalam keadaan begitu bukan gak mungkin tuh, itu iman merosot. Tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar kepada berita-berita. Tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup, sebab dilihat kenyataannya seperti itu. Bukan tidak mungkin, akhirnya lalu menghujat, bahkan akhirnya memperkatakan hal-hal yang negatif, padahal sebenarnya pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan, pribadi-pribadi yang Tuhan sangat sayang sama dia, bukan tidak mungkin tuh. Bagaimana dengan kita? Dengan keadaan seperti ini? Gelap, gelap. Ya gelap. Kau belum bayar listrik, ya gelap. Halo? Tetapi hari ini kita lihat Bapak Rasul Paulus memberikan nasihat. Ada 3 hal penting yang akan diberikan oleh beliau, agar kita tidak turun naik, tapi agar kita tetap mempercayai Allah. Oke, kita akan masuk ya, kita akan baca. Satu Tesalonika pasal yang kelima mulai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dah, Bapak Rasul Paulus memberikan 3 nasihat sederhana, tapi sangat penting supaya dilakukan oleh setiap kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Yang pertama apa katanya? Bersukacita. Bersukacita. Yang kedua berdoa. Yang ketiga mengucap syukur. Bersukacita, Pak Pendeta, itu mah gampang. Kalau rezeki lagi banyak, kalau segala sesuatu lagi lancar, kita bersukacita lah. Kita putar itu lagu-lagu yang ngebeat, yang kita bisa bergoyang-goyang. Itu namanya bersukacita. Tetapi bisakah kita tetap bersukacita, tetap tersenyum, walaupun keadaan lagi tidak menyenangkan? Itulah yang dimaksud oleh Bapak Rasul Paulus. Kalau engkau ternyata bisa, itu berarti hebat. Berarti engkau seakan-akan mengatasi permasalahan, walaupun belum kau lakukan sesuatu, tapi dengan sukacitamu engkau udah menang 1 langkah. Sebab Bapak Rasul Paulus memberikan nasihat. Ada 3 hal penting, tapi sederhana sebenarnya. Jangan engkau jadi stres ketika sulit, kau pulang sampai rumah,
Semua yang ada di rumah kau marahi, anakmu yang tidak tahu apa-apa kau sentak jadi kaget, istrimu juga tiba-tiba engkau marah sama dia, dan mereka bingung kenapa kau tiba-tiba marah, dan engkau juga tidak cerita, padahal karena keadaan seperti itu. Atau sebaliknya, kau tetap bersuka cita karena rumahmu adalah istanamu, dan hadirat Tuhan turun, suasana surga ada di rumahmu, dan engkau tetap tenang. Hal yang kedua juga sederhana, kata Bapak Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Berdoa kalau secara umum itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah yang selama ini kita percayai, yang selama ini menjaga kehidupan kita. Di lain hal Bapak Rasul Paulus bilang, coba engkau perhatikan bagaimana keadaanmu ketika engkau baru percaya dan keadaanmu sekarang. Dulu mah engkau masih naik angkot, ya kerja juga masih serabutan. Sekarang mah engkau sudah naik motor, juga kau belinya tunai nggak pakai kredit. Oh sekarang malah juga bannya udah bertambah, banyak 4. Ya rumahmu dulu masih ngontrak, Tuhan sudah berkati. Bagaimana keadaanmu? Halo. Lalu ketika masalah datang, tetaplah berdoa, mempercayai Allah yang sama, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi, yaitu Allah yang sampai saat ini, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bisa tetap berdoa atau sudah lupa berdoa? Allah berdoa Pak Pendeta, sama aja tuh. Begini-begini aja beribadah. Waduh, dari muda sampai tua nggak berubah-berubah, begini-begini aja. Dari muda sampai tua? Iya Pak Pendeta, sekarang saya udah tua, saya udah beribadahnya dari muda sampai tua. Oh begitu. Lalu, oh berarti engkau nggak bisa mengucap syukur. Dari muda sampai tua kau beribadah, dari muda sampai tua kau beribadah, berarti engkau panjang umur, tahu? Teman-temanmu, iya udah dipanggil Tuhan. Nah itu dia bedanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terkadang kita nggak menyadari. Iya, karena itu tadi, seorang yang levelnya seorang Elia, seorang Yunus bisa minta mati, kalah dengan engkau. Karena kau sudah diberi nasihat oleh Bapak Rasul Paulus ya. Halo? Bisa tetap berdoa? Berserah. Berserah itu bukan pasrah. Pasrah itu sih apa sih? Ya udah begitu, nasib begitu ya. Takdir, enggak begitu. Berserah itu waktu kita berdoa artinya mempercayai agar Tuhan melakukan, sambil kita juga melakukan yang menjadi bagian kita. Lalu kita melihat bahwa Tuhan melakukannya. Itu berdoa, berserah kepada Tuhan, beriman. Satu lagi apa tadi? Mengucap syukur. Enak nih, ada lagunya kan, mengucap syukur. Iya, itu mah cuma lagunya Pak Pendeta. Sebenarnya mah coba aja, itu kan mudah diucapkan, dilakukannya mah susah. Bapak Ibu, saudara, mengucap syukur itu dimulai dari hati. Engkau merasakan keberadaanmu, engkau ingat bahwa keberadaan kita ini adalah anugerah, bukan? Dari hal yang paling kecil saja, bisakah engkau mengucap syukur? Ketika di meja makanmu masih ada makanan, walaupun sederhana, tetapi diberkati oleh Allah.
Kalau teman-teman kita bilang walaupun sederhana tetapi halal, bisakah kita mengucap syukur dari hal yang kecil? Sebab ketika engkau mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil, lalu Allah akan mempercayakan engkau untuk hal-hal yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, sederhana bukan? Begitu gamblang apa sih ya? Begitu mudah, tetapi segala sesuatunya itu adalah pilihan. Bapak Rasul Paulus dan hari ini dari tempat ini disampaikan. Itu adalah caranya untuk mempraktekkan iman. Dan engkau lihat juga ada contohnya bukan? Tetapi semuanya adalah pilihan. Engkau mau melakukannya atau tidak, itu pilihan. Engkau mempercayainya atau tidak, itu pilihan. Engkau mau melihat mujizat besar atau tidak, juga itu pilihan. Engkau mau sembuh ataupun tetap sakit, itu juga pilihan. Dan Allah sudah siap. Dia enggak berubah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia mengatur jagat raya. Tapi Dia juga sesungguhnya masih pegang kendali atas hidupmu. Engkau yang tentukan pilihanmu. Mengucap syukurlah bahwa keberadaan kita adalah anugerah. Jadi bukan gak mungkin keadaan buruk juga kita hadapi. Kita lihat seorang besar seperti Elia. Kita lihat seorang Nabi Yunus juga bisa ngedrop. Tapi bertahanlah. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus akan memberikan kita kekuatan. Sehingga akhirnya sesudah kita melewati itu, kita akan menjadi pandai. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Oke, kita baca ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudara, benarlah pemazmur mengatakan demikian. Hari demi hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang berat, yang ringan, yang susah, semua kita lewati dan kita menang. Sampai akhirnya kita juga tidak akan melupakan, bukan? Begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak pertolongan, begitu banyak anugerah, begitu banyak mujizat, begitu banyak kasih setia dan penghiburan sampai hari ini, bahkan masih berlanjut terus sampai hati kita menjadi bijaksana. Artinya ketika ada orang lain yang mengalami itu dan dia belum mengerti, lalu engkau bisa bercerita, aku mengalami dan Tuhan itu masih ada. Dia masih siap untuk menolong engkau. Dia masih siap untuk memberkati. Oleh sebab itu jangan goyah, jangan lari, tapi tetaplah dalam lingkaran kasih karunia, dalam lingkaran kasih Bapa, dan engkau akan selamat, engkau akan sukacita. Oke, jadilah bijaksana dengan setiap permasalahan yang engkau hadapi, karena engkau tampil sebagai pemenang. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita bersekutu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dalam suatu ibadah di hari yang dikuduskan, hari di mana kami bertemu dengan Engkau. Walaupun kami datang dengan banyak permasalahan dan persoalan kami, terkadang kami merasa begitu berat, begitu sukar, bahkan terkadang serasa tidak mungkin bagi kami. Namun kami percaya bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa,
karena Engkau sanggup untuk melakukannya bagi kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk melakukannya, dan kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami selalu bersuka cita, ajar kami tetap berdoa, dan ajar kami bisa mengucap syukur dari setiap apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang jahat, tapi Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, karena Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan. Umat-Mu yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan. Engkau cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Engkau jagai juga dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara. Dan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang katanya dalam keadaan sulit. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan selera mereka, agar mereka bisa mengucap syukur dan bersuka cita atas pertolongan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat dan kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus masih pegang kendali atas hidup kami dan keluarga kami. Inilah ucapan syukur. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.